Saya ingin bercerita ya mungkin ya tentang beberapa hal yang mungkin bisa my friends highlights dari apa yang terjadi pada perdagangan kemarin ya, di mana memang tadi sudah diberikan summary-nya oleh Yuli bahwa memang IHSG terkoreksi cukup signifikan juga kemarin. Dan kalau kita dengar dari penjelasannya Pak Iwan, mungkin dari kemarin Pak Iwan udah sangat berhati-hati ya mengingatkan my friends kalau misalnya kemarin memang bertepatan dengan pivot day. Jadi mungkin segala hal yang terjadi kemarin negatifnya itu terkena magnitude yang cukup besar ya, sehingga koreksinya jadi cukup signifikan kemarin. Nah, kalau kita lihat di layar mungkin boleh ditampilkan Pak Fajar. Jadi memang berdasarkan apa yang kita lihat bahwa IHSG dibuka memang sudah di bawah dari harga penutupan hari sebelumnya, my friends. Jadi tekanan jual memang sudah cukup masif bahkan dari awal perdagangan. Dan kalau kita lihat semuanya itu memang didorong oleh aksi net sell yang dilakukan oleh asing ya. Ini mencatatkan, ini memang di seluruh pasar ya my friends ya, itu tercatat 1,9 triliun rupiah lah ya, 1,88. Dan kalau saya boleh katakan, mungkin ini boleh my friends cross check juga dari data yang saya terima. Memang mayoritas asal dari net sell asing ini berasal dari transaksi yang terjadi di big banks yang paling besar, yaitu di BBCA ya my friends ya. Jadi apa yang terjadi kemarin lebih besar atau lebih utama dipengaruhi oleh aksi net sell asing ya. Dan memang kalau kita turun lagi, kita lihat lagi dari data yang diberikan oleh IDX kemarin ya, ini inline ya, di mana memang secara transaksi value ini sudah terrefleksi dengan baik bagaimana nilai transaksi dari BBCA ini yang sebelumnya jarang yang menempati top 5 gitu ya, kemarin beberapa waktu terakhir, ini kemudian melonjak jadi sekitar 2,4 triliun rupiah. Nah, kalau kita lihat lagi, sebenarnya yang membebani pergerakan IHSG kemarin itu utamanya memang yang pertama dari BCA ya. Tapi kalau kita lihat runutannya, ini ada Astra, kemudian UNTR, muncul juga nama brand, Bumi, dan lain-lain. Kalau kita lihat, mayoritas memang mengalami koreksi yang cukup signifikan ya, dari big caps-nya, big banks-nya, sampai konglonya juga memang terkoreksi. Jadi ini semua yang kemudian membuat performa IHSG kemarin harus bergerak di zona negatif ya. Dan sebenarnya ada beberapa poin yang bisa kita lihat ya dari fenomena yang terjadi. Yang pertama mungkin koreksi yang terjadi dari Astra dan UT tadi sudah disinggung juga oleh Yuli, bagaimana Astra dan UT ini terkoreksi cukup masif itu utamanya karena memang kabar dari dicabutnya ya tambang emas atau izin beroperasi dari Agincourt di Sumatera Utara terkait dengan fenomena banjir yang melanda wilayah tersebut di awal tahun ini. Dan mungkin kita bisa perhatikan lebih lanjut ya my friends bagaimana perkembangannya, karena memang dari informasi yang tersebar bahwa PT Agincourt sendiri atau anak usaha dari UT atau WNTR ini belum mendapatkan penjelasan secara mendetail dari pemerintah. Meskipun begitu, memang apa yang terjadi ini sudah jadi perhatian nasional, sehingga memang rasanya pemerintah memerlukan aksi yang lebih konkret begitu ya untuk menanggapi isu yang terjadi. Tapi kita bisa perhatikan dulu my friends, jangan cepat-cepat mengambil kesimpulan. Mungkin kita bisa ikuti terus bagaimana perkembangan dari Astra, UNTR, dan mungkin saham-saham yang memang terkorelasi dalam grup ini ya. Itu untuk Astra dan UT, kenapa kemarin mereka melemah. Dan untuk yang sudah jelas berikutnya ya, itu Bumi, BRMS, dan mungkin Dewa ya, di sini nggak muncul. Tapi mungkin buat my friends yang beberapa kali nonton Tiger Insights, nggak sering-sering kayaknya masih tetap dapat informasi ini ya. Beberapa kali nonton Tiger Insights terakhir, Pak Fat sudah mengingatkan bahwa memang volatilitas yang tinggi ini bisa kita ekspektasikan terjadi di Bumi, BRMS, dan Dewa setelah memang apresiasi harganya atau kenaikan harganya sudah cukup signifikan ya. Kemarin memang Bumi, BRMS, dan Dewa ini jadi top 3 atau 3 saham yang memang berkontribusi secara maksimal dari Tiger Insights Journey Active Watchlist kami.
dan sudah dikeluarkan karena memang yang pertama bukan artinya jelek juga ya my friends, yang pertama karena memang kenaikannya sudah cukup signifikan, dan yang kedua kita expect memang ada volatilitas yang cukup tinggi ya, kemudian mendekati dari MSCI sebagai sentimen utama dari jangka pendek pergerakan grup terkorelasi Bakri ini ya. Dan ngomong-ngomong tentang MSCI, mungkin yang paling kalau kita tarik secara helikopter view ya, yang mungkin berpengaruh juga dari pergerakan IHSG kemarin itu, kalau kita cek beritanya memang dari sisi nilai tukar rupiah mengalami pelemahan ya my friends ya. Kalau dilihat di layar saat ini nilai nilai tukar rupiah terhadap dolar itu di 16.900 ya. Ini kalau kita lihat trennya memang terus naik, dan kalau mungkin my friends yang udah ngikutin dinamikanya ini, kita lagi menantikan bagaimana atau apa yang akan dilakukan oleh pemerintah dalam konteks ini, mungkin Bank Indonesia juga ya, untuk kemudian bisa menjaga stabilitas maupun kekuatan dari rupiah itu sendiri. Tapi yang jelas mungkin pengaruh terbesarnya dari, kalau kita tadi kan lihat faktanya bahwa yang terkoreksi paling besar ini big caps, dan yang kalau kita lihat paling berpengaruh itu BBCA diiringi dengan net sell dari investor asing ya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya mungkin ini asumsi mungkin ya my friends ya, tapi sepertinya tendensinya lebih kepada sentimen MSCI. Jadi beberapa waktu terakhir kita sudah dengar Pak Fat menjelaskan bahwa MSCI ini memang sedang dalam tahap pengembangan dari free float atau perhitungan free float yang baru, dan sudah tukar atau dengar pendapat juga dengan para pelaku pasar di Indonesia maupun juga dengan regulator ya dari Bursa Efek Indonesia. Dan kita sudah menceritakan 3 skenario yang mungkin terjadi ya my friends ya. Skenario yang pertama, mungkin free float yang baru ini nggak benar-benar diterapkan, walaupun kecil tapi probabilitasnya masih tetap ada karena memang belum diterapkan ya my friends ya. Yang kedua, mungkin diterapkan free float yang metode free float yang baru tapi dengan lebih akomodatif ya, atau yang ketiga lebih ketat ya penerapannya. Nah, 2 dari 3 skenario ini kalau kami nilai rasanya memang bisa memberikan outflow yang cukup signifikan buat Indonesia ya, terutama kalau kita lihat korelasinya dari top 10 konstituen MSCI Indonesia ya per Desember 31 2025, ini 7 dari 3 top 10 konstituen ini kemarin mengalami koreksi ya, atau bergerak negatif, dan ini mungkin bisa jadi salah satu indikasi bahwa kalau memang diestimasikan pengumuman MSCI itu terkait dengan free float yang baru itu di tanggal 31 Januari, harusnya memang biasanya fund-fund asing atau fund-fund yang biasanya aktif ya mendahului dari pergerakan MSCI ini mulai bergerak ya, atau mulai membaca situasi untuk kemudian mengambil aksi lebih awal. Dan kalau kita lihat memang BCA dan Big Banks utamanya ini punya free float yang relatif lebih rendah dari yang diekspektasikan, baik itu dari sisi regulator domestik maupun dari sisi MSCI. Jadi harusnya memang saham-saham inilah yang kemudian bisa berdampak cukup besar ya dari apapun yang diterapkan oleh MSCI ke depannya. Nah, secara umum apakah kemudian IHSG bisa terus terkoreksi atau kemudian bisa rebound ya? Tadi kalau diceritakan oleh Pak Iwan dari sisi teknikal, mungkin bisa rebound dalam jangka pendek terlebih dahulu, tapi mungkin kedepannya kita bisa expect masih ada tekanan jual yang bisa mendominasi dari pergerakan IHSG. Cuma yang perlu kita perhatikan sekarang memang aspek yang paling utama adalah kalau tadi Pak Iwan bilang kenapa reboundnya bisa terjadi dari jangka pendek, yaitu karena memang sentimen dari globalnya sudah cukup baik ya. Kalau kita lihat memang kemarin bursa Amerika juga ditutup menguat cukup signifikan, dan global secara umum memang mengalami penguatan. Nah, itu karena apa? Karena memang berita terkait dengan Donald Trump yang mengatakan bahwa akan menggunakan atau tidak akan menggunakan kekuatan yang sifatnya militer ya untuk kemudian menguasai dalam tanda kutip, atau dalam konteks ini dinamika geopolitik yang terjadi di Greenland. Dan juga Donald Trump menyatakan bahwa mungkin akan mempertimbangkan kembali
penerapan dari tarif terhadap mitranya ya, yaitu NATO atau negara-negara di Uni Eropa. Inilah yang kemudian membuat geopolitik menjadi lebih stabil begitu ya, my friends ya, dan harusnya pola-pola yang terbentuk beberapa kali ya terulang dari Donald Trump mengatakan tarif lah, kemudian juga dinamika geopolitik yang terjadi ini harusnya sudah mulai price in oleh market, harusnya nanti kita bisa expect tidak akan terlalu menggemparkan begitu ya pergerakannya untuk kemudian membuat situasi atau iklim investasi yang lebih stabil. Itu dari IHSG kenapa terkoreksi dan apa saja yang bisa kita perhatikan dari pergerakan IHSG kemarin.